Caraku berhenti kecanduan bermain game. Dengan melakukan semua cara ini, bisa membuatku yang tadinya kecanduan bermain game selama 9 tahun jadi orang yang gak kecanduan bermain game lagi. Kalau kamu pengen banget berhenti bermain game tapi nggak tahu bagaimana caranya, dan kamu berpikir, kok orang lain bisa sih berhenti dari kecanduan bermain game tapi aku pengen susah banget. Aku tuh bawaannya kayak nggak bisa ikut tetap bermain game. Aku tuh kayak, itu tuh hidup aku ada di game tersebut. Apa yang orang yang tahu tapi aku nggak tahu. Maka dari itu, pada video kali ini aku akan bahas pengalamanku cara berhenti dari kecanduan bermain game. Dan fokus kita di sini berhenti kecanduan bermain gamenya ya, bukan berhenti total 100%. Karena terkadang aku masih bermain game, tapi nggak sekecanduan dulu, yang mana itu nggak bisa aku kontrol sama sekali. Kalau kamu tahu, ada yang bilang bahwa cara terbaik untuk kita menghilangkan kebiasaan buruk adalah bukan dengan menghilangkannya, tapi dengan menggantikannya. Maksud dari menggantikan di sini adalah kamu harus cari sesuatu yang lebih bervalue, sesuatu yang lebih bernilai ketimbang bermain game dan kamu suka dengan hal tersebut. Coba kamu eksplorasi banyak hal sehingga kamu dapat sesuatu hal menarik yang bisa menggantikan kamu dalam bermain game tersebut. Kamu coba membaca buku, kamu coba belajar menulis, kamu coba buat konten, coba belajar desain, coba belajar coding, banyak hal lain yang bisa kamu lakukan. Kamu nggak bisa untuk terus-terusan berada di dalam kontrol game tersebut. Kamu kalau kecanduan main game, kamu itu sebenarnya sedang dipermainkan oleh game dan bukan kamu yang memainkan game tersebut. Kamu dipermainkan oleh game tersebut sehingga kamu nggak ada waktu untuk beristirahat. Kamu nggak ada waktu untuk belajar, atau bahkan kamu nggak ada waktu untuk beribadah. Oh pasti kamu kan dikontrol sama game, kamu itu nggak mau dipermainkan oleh game. Bahkan kamu pasti inginnya tuh sekedar bermain game, bukan dipermainkan oleh game tersebut. Maka dari itu, salah satu cara yang bisa kamu lakukan sehingga kamu nggak dipermainkan oleh game adalah kamu harus cari penggantinya. Kamu harus cari sesuatu yang lebih menarik, yang bisa kamu explore. Kamu harus cari sesuatu yang menarik yang bisa meningkatkan skill kamu, bahkan bisa memperbaiki masa depan kamu. Aku tahu banget ketika kamu bermain game, dan ketika kamu itu kecanduan, rasanya itu bagaimana? Rasanya itu enjoy banget, rasanya itu nikmat banget, rasanya itu 2 jam bermain game, itu tuh seakan-akan kamu baru bermain 5 menit. Kamu nggak perasa udah ngabisin waktu sedemikian rupa. Dan kamu bersikeras berpendapat bahwa aku bisa kok kontrol diri aku dari bermain game tersebut. Tapi nyatanya enggak. Tapi nyatanya kamu nggak bisa sama sekali. Justru kamu telah dikontrol oleh game tersebut. Dan cara yang bisa kamu lakukan sehingga kamu keluar dari bermain game tersebut adalah seperti yang tadi aku katakan. Cari sesuatu yang lebih bermanfaat. Dulu aku soalnya kecanduan banget bermain game. Aku habis waktuku selama 9 tahun dari SD sampai SMP untuk kebanyakan bermain game. Mulai dari Nintendo, PS1, PS2, PSP sampai berujung di game online. Dan dulu aku tuh kira itu ada manfaatnya. Dan cara yang lumayan efektif untuk aku menghilangkan kecanduan tersebut adalah aku mencari sesuatu yang bisa menggantikan aktivitasku dalam bermain game. Dan sampai sekarang aku lebih memfokuskan diriku untuk belajar bikin konten, belajar mengembangkan YouTubeku, belajar menulis, dan belajar membaca. Sehingga aku bisa menyibukkan diriku dan aku nggak ada waktu sama sekali untuk bermain game sama sekali. Dan ketika kamu sudah mendapatkan apa yang menarik untuk kamu akan konsisten melakukan hal tersebut. Misalkan, kamu udah berpikir, oh aku mau fokus di bidang desain, aku mau belajar di bidang desain. Ya udah, kamu belajar aja setiap hari 30 menit, lalu praktekin 30 menit dan konsisten hal tersebut. Mungkin awal-awal emang nggak kerasa begitu seru, tapi percaya deh, lama-kelamaan kamu akan jatuh cinta terhadap hal tersebut. Setelah kamu ganti kebiasaan bermain game tadi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kamu nggak mesti hilangkan bermain game tersebut saat itu juga. Saat kamu pengen hilangin kebiasaan buruk apapun itu, termasuk bermain game, kamu perlu hilangkan secara perlahan dan gak sekaligus. Maksudnya adalah, kalau kamu udah ada tekad untuk berhenti kecanduan bermain game, jangan langsung berpikir, oh aku kecanduan bermain game, aku pengen berhenti bermain game saat ini juga 100%. Jangan melakukan hal tersebut. Karena biasanya yang kamu lakukan secara instan itu nggak akan bertahan lama. Maka dari itu, solusinya adalah kamu bisa lakukan perlahan-lahan untuk mengikis kebiasaan tersebut. Contoh, kalau kamu dalam sehari bisa habisin waktu depan game selama 5 jam, kamu bisa kurangin menjadi 4 jam. Kamu hilangin 1 jam dari bermain game itu nggak masalah banget. Dan inilah yang aku lakukan dulu untuk berhenti kecanduan bermain game. Yang tadinya 5 jam, jadi 4 jam. Lalu berat ke 3 jam. Nanti lama-lama bisa menjadi 0 jam kalau kamu konsisten melakukan hal tersebut. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat.
Kamu perlu waktu untuk beradaptasi kepada kebiasaan baru kamu. Kamu perlu waktu untuk menyesuaikan dirimu yang tadinya seorang gamer menjadi seorang non-gamer. Kurangi sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan menjadi bukit. Konsisten lakukan ini selama 30 hari dan kamu akan melihat hasilnya nanti. Kamu akan melihat hasilnya dan kamu akan gak kerasa udah gak kecanduan lagi. Yang tadinya kamu bermain 5 jam sehari, sekarang udah 2 jam dalam sehari. Yang tadinya kamu dikontrol oleh game tersebut, sekarang kamu yang mengontrol oleh game tersebut. Itu yang aku maksud, kamu jangan sampai dikontrol oleh game, tapi kamu yang seharusnya mengontrol game tersebut. Kamu punya akses full untuk berhenti kapanpun karena kamu yang mengontrol, bukan kamu yang dikontrol. Dan di saat kamu udah bisa mengontrol gamenya, kamu akan berpikir, oh ternyata nyaman juga yang bisa hidup dalam kontrol tersendiri dan gak dikontrol oleh apapun. Setelah itu, ketika kamu ingin berhenti dari kecanduan game, kamu juga perlu untuk menjadi teman yang positif dan suportif. Sekarang mari kita ngomongin tentang bagaimana pengaruh teman bisa membuatmu berhenti kecanduan bermain game. Kamu pasti pernah mendengar istilah bahwa kamu adalah 5 orang teman di sekitarmu. Kalau 5 orang sekitarmu adalah orang-orang yang positif, suportif, membuatmu bisa lebih upgrade diri dan semacamnya, itu pertanda baik untuk kamu. Karena aku percaya bahwa kita itu adalah 5 orang di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau 5 orang terdekatmu, semua dari mereka adalah pecandu game juga, mungkin agak susah untuk berhenti dari kecanduan game tersebut. Karena kamu akan terus-menerus terpengaruh oleh lingkunganmu. Lingkunganmu akan memaksa dirimu untuk melakukan hal tersebut, meskipun kamu ingin berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Kalau masalahmu sudah ada di lingkungan teman-teman yang toksik dan semacamnya, mau tips berhenti kecanduan game apapun itu akan susah untuk keluar dari kecanduan game tersebut. Karena cara yang paling efektif untuk padamu tersebut adalah mau gak mau, kamu harus keluar dari lingkungan tersebut, kamu harus cari teman yang bisa upgrade dirimu dan membuatmu berhenti dari kecanduan bermain game yang tadi aku katakan. Memang agak susah, tapi ini demi dirimu tersendiri. Kalau keadaannya mayoritas yang buruk, kamu gak akan bisa mewarnai mereka dan justru kamu yang akan diwarnai oleh mereka. Maka dari itu, pastikan kamu punya lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, sehingga kamu gak terpengaruh oleh mereka dan menjadi versi terbaik dari dirimu tersendiri. Akan tetapi, ada satu hal menarik yang terjadi dalam diriku seputar lingkungan ini. Mungkin aku orangnya punya teman-teman yang kurang positif ya katakan. Dan yang aku lakukan adalah, aku belum bisa mencari penggantinya, belum bisa mencari teman yang positif, yang memiliki visi dan misi seperti yang aku miliki. Tapi yang aku lakukan adalah, aku cukup menghindari dari teman yang negatif dan cukup bersendiri dalam kurun waktu tertentu. Dan mencari kenalan di sosial media. Mungkin terkesan agak introvert dan agak nggak bersosial kepada orang lain di dunia nyata, tapi demi keselamatan diriku, aku memilih hal tersebut. Kamu juga bisa melakukan hal yang serupa. Kalau kamu nggak bisa cari teman di dunia nyata, dunia media sosial bisa menjadi solusi untuk kamu. Jauhi teman toksik, jauhi teman yang punya dampak negatif, jauhi lingkungan yang kurang nyaman. Cari teman yang baik, cari teman yang positif, dekati lingkungan yang bisa membuatmu upgrade diri lebih baik lagi. Dan dengan melakukan hal tersebut, aku yakin kamu akan berhenti dari kecanduan bermain game dan kamu bisa mengontrol dirimu dan waktumu untuk bermain game. Setelah menghindari teman yang toksik, hal yang lain yang bisa kamu lakukan untuk berhenti dari kecanduan bermain game adalah berdoa. Kita ini masih manusia, kita ini masih butuh kepada Allah, kita butuh perlindungan Allah. Kamu gak bisa berusaha sendirian, kamu butuh penolong dan gak ada penolong sebaik dan terpowerful Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara terbaik untuk meminta pertolongannya supaya kamu dimudahkan terutama berhenti dari bermain game adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa banget kamu berdoa menggunakan bahasa Indonesia, yang penting kamu meluangkan waktu untuk berdoa. Setahu aku, waktu-waktu yang dikabulkan doa kita itu seperti waktu di antara azan dan iqamah, di saat turun hujan, di sore hari, di hari Jumat, dan semacamnya. Kalau misalkan kamu gak mau berdoa, gini, kita kan ciptaan Allah, kita pasti butuh pertolongan. Kita pasti butuh pertolongan pencipta kita, dan kalau kamu sadar, Allah itu beda banget sama kita. Allah itu beda banget sama manusia. Kita ini manusia, kalau ada yang meminta, makin sering orang lain minta kepada kita akan merasa risih, gak enakan, emosian, dan semacamnya. Tapi kalau Allah itu semakin diminta, Allah itu semakin senang bertolak belakang banget sama kita sebagai manusia. Maka dari itu berdoa kepada Allah, rajin-rajin ibadah kepada Allah, rajin-rajin salat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena aku yakin kamu bisa berhenti kecanduan bermain game ketika kamu sudah menyerahkan hal tersebut kepada ahlinya.
lakukan dan konsisten 4 hal tadi, maka kamu nggak akan lagi dikontrol oleh game. Dan kamu yang akan mengontrol game tersebut. Kita ulangi dari awal. Yang pertama, ganti dengan kebiasaan baru. 2. Hilangkan game secara perlahan. 3. Cari teman yang positif. Dan keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kali ini, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, like dan subscribe. Dan coba deh klik video di sebelah kiri sini. Aku yakin itu akan bermanfaat buat kamu. Bye-bye, terima kasih telah menonton.